Hai semua, pernah nggak sih kalian merasa kayak lagi nggak baik-baik aja, tapi bingung jelasinnya gimana? Mungkin kalian sering dengar istilah kesehatan mental. Tapi apa sih artinya dan gimana kita tahu kalau mental kita lagi diuji? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sama seperti tubuh kita bisa sakit, mental kita juga bisa lelah dan butuh perhatian. Coba deh perhatikan. Apakah kamu mengalami tanda-tanda ini akhir-akhir ini? Pertama, perubahan pola tidur atau makan. Mungkin kamu jadi susah tidur, atau malah tidur terus-terusan. Nafsu makanmu hilang total. Atau sebaliknya, kamu jadi makan berlebihan untuk merasa lebih baik. Ini bisa jadi sinyal pertama kalau ada sesuatu yang lagi nggak beres. Kedua, kamu mulai menarik diri. Kamu jadi malas ketemu Tuan Men. Nggak lagi semangat ikut kegiatan yang biasanya kamu suka. Dan lebih memilih menyendiri di kamar. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat antara kamu dan dunia luar. Ketiga, energi kamu rasanya habis terus. Walaupun sudah cukup istirahat, kamu tetap merasa lelah, lesu, dan gak bertenaga untuk melakukan aktivitas apapun. Rasanya seperti baterai kamu cuma terisi 10% setiap hari. Keempat, emosimu jadi gak stabil. Kamu jadi gampang banget marah, tersinggung, atau tiba-tiba merasa sedih dan kosong tanpa alasan yang jelas. Kadang, rasa cemas yang berlebihan juga sering muncul, bikin kamu khawatir soal banyak hal. Kalau kamu merasakan salah satu atau beberapa tanda tadi, tenang, kamu nggak sendirian. Ini adalah cara tubuh dan pikiranmu memberitahu bahwa kamu butuh jeda dan perhatian lebih. Ingat, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah langkah pertama menuju pemulihan. Nah, terus, gimana caranya menjaga kesehatan mental kita? Ada metode sederhana yang bisa kita coba. Namanya pilar kesejahteraan. Bayangkan ini sebagai fondasi yang menopang kesehatan mentalmu. Pilar pertama adalah koneksi sosial. Manusia itu makhluk sosial. Coba deh luangkan waktu untuk ngobrol, entah itu sama sahabat, orang tua, atau siapapun yang kamu percaya. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Kadang, hanya dengan didengarkan saja sudah bisa membuat beban terasa lebih ringan. Pilar kedua adalah aktivitas fisik. Nggak perlu langsung ikut maraton kok. Cukup jalan kaki santai 15-30 menit setiap hari sudah bisa melepaskan hormon endorfin yang bikin perasaan jadi lebih baik. Coba deh, putar lagu favoritmu sambil bergerak sedikit, pasti moodmu akan membaik. Pilar ketiga, dan ini penting banget, adalah batasan atau boundary. Belajarlah untuk berkata tidak. Kalau ada ajakan atau tugas yang kamu rasa bakal bikin kamu makin stres dan lelah, beranilah menolaknya dengan sopan. Melindungi energimu itu bukan egois, tapi sebuah bentuk self-care. Pilar keempat adalah istirahat digital. Kita semua tahu, media sosial itu bisa jadi racun. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna seringkali memicu perbandingan diri yang gak sehat. Coba deh, matikan notifikasi atau log out dari semua media sosial selama beberapa jam setiap hari. Gunakan waktu itu untuk melakukan hal yang benar-benar kamu nikmati di dunia nyata. Pilar terakhir adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Ini artinya melatih pikiran untuk fokus pada saat ini, bukan cemas akan masa depan atau menyesali masa lalu. Caranya gampang, coba latihan pernapasan dalam. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini beberapa kali saat kamu merasa cemas. Ini membantu menenangkan sistem sarafmu. Menjaga kesehatan mental adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Akan ada hari baik dan hari buruk, dan itu normal. Yang terpenting adalah kita terus mencoba dan tidak menyerah pada
diri sendiri. Kalau kamu merasa semua cara sudah dicoba tapi perasaanmu nggak membaik, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka ada untuk membantu dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Ingat, meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Semoga video ini bermanfaat ya. Jaga diri kalian baik-baik karena kamu berharga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.